Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Yo guys, selamat datang kembali di channel Aprinalico. Timelapse montage build pindah ke channel kedua ya. Channel internasional gitu loh. Maklum tergiur nilai AdSense yang lebih besar. Bantu support 1K subs ya bro, thank you. Oke, kali ini ada rakitan request dari seorang musisi pengusaha bro. Jadi komputer ini bakal dijadiin rig sound editing, plus edit video juga, dan sedikit gaming. Spek diutamakan, upgrade bisa dipertimbangkan, dan penampilan juga diprioritaskan. Kira-kira gitu harapan untuk rakitan ini bro. Spek atau daftar komponennya dengan harga termurah di marketplace juga sudah saya tuliskan di deskripsi. Silahkan dilihat bro. Dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang paling dipertimbangkan adalah motherboard gun. Jadi udah Yohan ini ingin motherboard yang tangguh, slot PCIe-nya banyak, bisa on 24 jam, kerja rodi, tapi gak kemahalan coy. Untuk prioritas ini tentu saja motherboard seri B ATX menjadi patokan utama dong. Nah, sayangnya entah kenapa susah sekali menemukan Mabo seri B ATX tangguh yang ready di harga 2,5 juta. Baik B460 maupun B560. Ya, gitulah yang saya alami bro. Asus ROG 2,5 jutaan cuma pajangan PHP doang. Gigabyte Aorus udah ganti nama jadi Gigabyte Goib. Begitu juga dengan MSI Tomahawk maupun Torpedo. Pernah makan Torpedo gak cuy? Ya, setelah hunting 5 hari, akhirnya ada juga yang ready dan masuk kriteria guys, yaitu Asus TUF B560 plus Wi-Fi. 6 lapis PCB, pre-mounted I/O shield, Thunderbolt, Type-C, Premium Audio, PCIe Gen 4, Wi-Fi 6, Realtek 2.5 Gb, OC5000 MHz Optimum DRMOS. Waduh, perfect ya. Gak usah pikirkan Gen 12 bro, harganya masih mahal-mahal semua ya. Lagian upgrade ke 11700K udah overkill banget buat audio editing gitu ya. Lalu internal audio motherboard ini juga udah bagus banget, lebih bagus dari sound card harga ratusan ribu ya. Bisa lebih optimal lagi, tinggal tancepin Asus Sonar ya, biar makin pro gitu. Lanjut ke prosesor. Nah, jadi bapak-bapak itu lebih suka prosesor yang ada onboardnya cuy. Dan bapak-bapak juga suka Core i7 pastinya. Waduh, Core i7 generasi berapa dulu om? i3 10100 ini sendiri speknya mirip ya dengan i7 7700. Bahkan boost frekuensi dan dukungan RAM 10100 lebih unggul ya. Jadi Core i3 10100 sudah sangat pas untuk kebutuhan ini. Nah, terkait Gen 12 tadi, memang disayangkan hingga saat ini Core i3 Gen 12 yang onboardnya ada atau non-F ya, belum masuk ke pasar Indonesia, baik i3 12100 maupun i3 12300. Lanjut ke memori atau RAM, karena Gen 11 support 3200 MHz, jadi tentu saja langsung saja ya dipilihkan RAM 3200 MHz. Walaupun tandem dengan i3 10100 hanya jalan di 2666 MHz. Gak masalah, ini adalah Corsair Vengeance bro, 2x8 GB, overclock aja ini mumpuni ya, apalagi jalan underclock, ya makin santuy dong. Selanjutnya ada NVMe. Selanjutnya ada NVMe, ini adalah NVMe PCIe Gen 3 terworth it sepertinya ya, PNY NVMe 256 GB. Kapasitas yang sudah lebih dari cukup. Nanti semisal udah upgrade ke Intel Gen 11, bisa juga sekalian upgrade dan migrasi OS ke NVMe Gen 4 ya, dengan kapasitas yang lebih besar. Lalu untuk mass storage ada Seagate Barracuda 1TB. 1TB sekarang kecil memang ya, tapi nggak apa-apa, kedepannya bisa ditambahkan lagi baik HDD konvensional dengan kapasitas yang lebih besar maupun SSD SATA yang memiliki kecepatan lebih tinggi. Kemudian kita menuju ke komoditi yang paling meresahkan saat ini ya, yaitu kartu grafis. Jadi udah Yohan ini nggak terlalu memikirkan VGA ya, pokoknya yang lancar edit video aja. Nah, berhubung part utama yang saya jelaskan tadi udah klop dan memenuhi kriteria, maka budget tersisa bisa dimaksimalkan ke GTX 1650 polos. Ini adalah Colorful Battle Axe GTX 1650. Harganya sudah mulai turun walaupun masih agak mahal bro. Ini saya beli di toko asal kota Medan, 4 juta pas. Soal performa edit video ini udah bagus banget, dan gaming juga jangan diremehkan kan.
Tandem dengan prosesor 4 core 8 thread i3 10100, 1650 ini bisa mengalahkan GTX 1060 kena bottleneck. Oh ya, VGA ini nanti saya beri kabel sleeve extension warna putih biar makin cakep. Lanjut ke RGB-an bro. Pertama ada CPU cooler. Nah, kan saya ngarepnya dapat ROG bro, agar kegantengan logo ROG pada heatsink nampak jelas ya. Maka dari itu dipakailah AIO water cooling ya. Kalau pakai tower air cooler kan nanti terhalang dong. Ya, walaupun ROG-nya nggak dapat tapi nggak apa lah ya. By the way, ini adalah Dark Flash Twister DX 120 White ARGB. Beralih ke alat pendinginan selanjutnya, ada paketan fan dan hub dan remote juga dari Dark Flash juga, yaitu CF8 Pro. Fannya unik banget kan, frame transparan, blade-nya putih, jadi ini bakal cantik banget dipasang di case putih dong. Tapi sayangnya ya, sayang banget ini, kenapa port RGB atau LED di hubnya nggak 3 pin 5 volt lagi? Hub atau commandernya DR12 Pro kan pakai 3 pin 5 volt itu bro. Nah ini kok dirubah? Why Dark Flash? Why? Padahal saya sangat pede dengan rencana mencolokkan konektor RGB 3 pin dari AIO water cooling dan dari case ke hub ini cuy, biar sinkron satu remote atau sinkron satu hub ke satu port RGB 3 pin di Mobo. Tapi gak apalah bro, terpaksa memakai 2 port RGB 3 pin di motherboard. Kontrolnya nanti gak sekalian sinkron di Asus Aura, harus 2 kali setting biar semua sinkron warnanya. Lalu ada satu fan 14 cm ARGB dengan 6 pin, ini bawaan case Aerocool Cronus, bisa sinkron ke Commander Dark Flash tadi. Mantap. Kemudian untuk mengakomodir kebutuhan listrik semua komponen tadi, kita membutuhkan jantung yang kuat dong. Nah, di sini udah Yohan meminta power supply yang garansinya panjang, at least 3 tahun gitu ya. Cooler Master MWE dong, power supply legend idaman mendingers. Wah, mending CMMWE 450. Ada yang masih setia dengan cooler Master MWE 450? Silahkan berkomen bro. By the way, ini lebih tinggi speknya ya, kapasitas lebih tinggi yaitu 550 watt dan sudah 80 plus bronze. Garansinya 5 tahun. Ya, harusnya ini lebih tangguh dong dari MWE 450 80 plus wide ya. Kemudian semua komponen tadi disatukan di casing yang tangguh juga, luas, lega, putih, banyak fiturnya, upgrade friendly. Inilah Be Quiet Pure Base 500DX White. Case yang pernah saya bahas sebelumnya, case ATX putih yang nyaris sempurna. Oh ya, pada konten review case ini ternyata saya masih ketinggalan 2 fitur setidaknya. Yang pertama, di bagian atas case itu diberi RGB yang sangat berperan menerangi dalaman rakitan kita biar makin show off gitu. Lalu panel depannya dibikin modular gitu antara RGB-an di depan dengan kabelnya. Very smart ya. Oke guys, itu saja komponennya. Berikut ini saya tampilkan sedikit proses perakitannya. Bagi teman-teman yang suka lihat time-lapse atau montage build, punya wifi gitu, banyak kuota, silahkan mampir di channel kedua saya ya guys, link in description. Ini proses rakitnya seru banget sih, dimana saya juga belajar beberapa hal baru. Pertama itu slot M.2 yang di atas yang pakai heatsink kan Gen 4 ya bro. Jadi menurut manual motherboard ini, slot M.2 atas ini nggak berfungsi jika masih pakai prosesor Gen 10. Jadi terpaksa dipasang NVMe-nya di slot bawah. Hebatnya Asus, heatsink M2-nya bisa dipindah cuy. Memang kalau keduanya dikasih heatsink lebih oke sih, tapi bisa dipindah gini keren juga cuy. Ada lagi bro, pada manual jika slot M.2 bawah ini terisi, maka slot SATA yang ini nggak berfungsi ya karena bandwidth-nya bentrok. Lalu soal AIO, ini radiatornya dipasang di depan ya agar dapat udara sejuk. Kemudian dibikin konfigurasi fan push and pull. Sekalian menserasikan fan ya. Kan kurang cantik jika fan AIO yang nongol di depan. Kan gitu bro. Lalu perkabelan. Ini cukup ruwet ya. Beruntung space untuk kabel manajemen dari case ini lumayan lebar. Jadi gak perlu diatur-atur banget biar panel bisa terpasang dengan lancar tanpa hambatan. Pertama, semua fan dengan 6 pin dicolok ke commander, sumber power commandernya Molex nancep ke power supply, kabel ARGB sync-nya dicolok ke 3 pin motherboard. Nah, karena 3 pin RGB dari PAM-nya AIO nggak bisa nancep ke hub ya,
maka langsung dicolok ke 3 pin RGB motherboard yang lainnya. SATA power dari PAM juga nggak perlu ditancap ke power supply ya, karena itu hanya digunakan jika motherboard nggak punya port RGB 3 pin atau nggak ada hub dengan port RGB 3 pin ya. RGB dari fan AIO juga nggak saya pasang ya, karena nggak bakalan kelihatan juga gitu. Cukup 4 pin PWM nya saja dicolok ke motherboard. Terakhir 3 pin PWM PAM dicolok ke PWM PAM yang berada di samping heatsink VRM bro. Oke guys, bagaimana dengan performa gaming dari PC ini? Ya cukup membanggakan ya untuk gaming 1080p. Battlefield 5 settingan high bisa dilibas 100 fps-an, stabil dan adem. Lihatlah GPU bekerja 100% bro, tapi suhu hanya 60 derajat kurang lebih saja, mantap. Nah, karena monitor saya dan daya hanya 60 Hz, alangkah baiknya VSync dihidupkan ya, agar nggak ada frame rate yang sia-sia gitu, dan GPU bekerja lebih santai lagi, lebih hemat daya lagi. Lihat bro, bisa ditekan sampai 50% GPU usage. Selanjutnya Shadow of the Tomb Raider 1080p high juga. Seperti yang saya bilang tadi, 1650 bisa mengalahkan 1060 yang bottleneck. Lihatlah bro, perbandingan CPU usage-nya, jadi bisa disimpulkan bottleneck itu aman-aman saja, gak berbahaya, hanya saja kekuatan GPU gak keluar sepenuhnya. Dan CPU atau prosesor jadi bekerja keras sampai 100%, yang menyebabkan konsumsi listrik tentu saja naik dan lebih panas ya. Mohon maaf bro, hanya 2 game tadi yang bisa saya uji, video editing dan audio editing juga nggak sempat karena keterbatasan waktu. Stok game dan internet juga nggak ada ya. Jadi kita lanjut saja ke daya ya. PC tadi termasuk monitor 25 watt, standby-nya di 76 watt. Gaming total di 181 watt kurang lebih ya, termasuk hemat daya ya. Kemudian yang bisa saya sampaikan di sini adalah suhu. Setelah testing 2 game tadi, suhu maksimal CPU di 62 derajat dan GPU di 64 derajat Celcius. Pada suhu ruangan 28 derajat tanpa AC guys. GG gak tuh? Dan terakhir ini adalah daftar komponen dan harganya. Juga saya tuliskan di deskripsi sekaligus link belinya ya guys. Dengan harga termurah terpantau di marketplace. Baiklah dun senak, saya rasa sampai di sini saja konten kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan karena memang banyak sekali kekurangan ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton, semoga bisa menambah referensi. Terima kasih juga kepada Udayawan yang telah mempercayakan projectnya pada saya. Kemudian terima kasih kepada BeQuad yang telah mensponsori casing yang super clean dan ganteng ini. Sekian guys, sampai jumpa di video selanjutnya.